Jumpa kembali dengan kami teknisi cahaya teknik elektronik murah Boyolali. Di video kali ini kita mau klarifikasi loh dulurku kabeh. Ini mau klarifikasi tentang video open order paket sound system irit dana suara memuaskan. Jadi satu power buat ngangkat banyak speaker. Nah ini banyak sekali yang komentar negatif. Kita membahas ini walaupun sebentar, walaupun sedikit. Jadi ada komentar yang sungguh sungguh mengkhawatirkan. Nah, di sini ada pertikaian dari teman-teman yang menggunakan power build up dan teman-teman yang menggunakan power ombro. Nah, pertikaian itu kita keep, jadi kita hapus semua biar nggak ada perselisihan di antara kita ya, Lur. Tapi sampai bacot-bacot nih, opo iki rek sampai bacot-bacot nih koncone dhewe iki dulure dhewe, kita itu satu payung, sound system, hobi sound system sakno iku. Jadi ini memang benar kita nyender sound. Jadi saya itu diperkenalkan dari orang tua kita itu pada sound system dari kakek saya, terus habis dari kakek saya langsung menggunakan sound toa, dulu masih pakai sound toa itu yang dinaikin ke bambu. Begitu ada salon itu yang mereknya RRT ya, pakai kotak salon itu, akhirnya toa kasih kotak 1, 10 in, 12 in. Akhirnya berlanjut ke 15 in, nah sampai sekarang 18 in. Nah pas ada 18 in, saya masih ngesound itu pakai 15 in itu 4 tahun. Nah itu menggunakan sound yang ini tadi. Terus saya ngesound pakai 18 in itu sekitar 2 tahun, tapi sound lain, bukan sound saya. Maksudnya bukan sound dari kakek saya. Kalau sound kakek saya kan begitu kakek saya meninggal, penerusnya sebetulnya anak-anaknya, tapi anak-anaknya nggak ada yang meneruskan. Akhirnya yang meneruskan saya, tapi saya harus bangun lagi dari nol. Jadi sudah tidak menggunakan perangkatnya kakek saya itu. Bangun mulai dari nol, tapi belum ada 18 in, masih 15 in. Nah, saya juga nyender sound ini, jadi sound yang satu power buat seabrek. Itu memang penjelasan atau klarifikasinya seperti ini. Kita memang mainnya itu nggak ada yang 2 ohm pada power itu, karena dalam satu channel dalam satu channel itu kita paling pol itu mainnya itu 3 speaker 18 in. Memang dia pakai 30 ampere era, voltasenya cuman 45 volt AC. Tapi dia menggunakan speakernya itu buatnya kecil dulu. Jadi kita juga tahu diri karena power kita kan power ombro. Volt kecil, ampere kecil. Ya kita harus tahu bahwa wattnya juga nggak begitu besar. Oleh karena itu kita pasang speaker pun walaupun dalam satu channel, kan itu ada 3 channel, low, mid, high, sesuai dengan crossover DBE karena kita menggunakan crossover DBE. Yang low itu 18 in menggunakan channel sendiri. Itu 18 in kali 3, tapi yang 600 watt. Jadi speakernya itu 600 watt. Kita menggunakan merek AC.
itu kali 3. Terus yang midnya itu 15in2, 12in2, dan 10in2. Tapi 10in2 itu menggunakan channel sendiri, 10in2 dan Twitter itu menggunakan channel sendiri. Jadi kita menggunakan 3 channel, tapi satu trafo ya, satu trafo. Dan power itu sudah dipakai sekira-kira 20 tahun dan tidak rusak-rusak. Nah, karena itu soundnya itu punya karunia sound. Nah, karunia sound itu punya dekor banyak. Juragan putrinya atau juragan perempuannya itu punya dekor banyak, punya rias. Bahkan kalau misalkan ada job sound agak besar, Mas Oleh, saya ada job kosong enggak? Kosong Mbak. Oh ya udah, nanti tanggal sekian, bulan sekian ada job campur salinan di sini. Oke. Harga ngikut. Oke. Bahkan kalendernya itu sangat padat sekali. Beda dengan Cahaya Nada, malah justru Cahaya Nada lebih sedikit. Kalendernya banyak yang kosong. Kalau kalender beliau yang punya sound 1 power baca album itu, kalendernya banyak sekali. Karena punya dekor, punya rias pengantin, punya alat pesta komplit, prasmanan komplit. Nah, sedangkan tenda terop juga punya. Nah, untuk Cahaya Nada, untuk kita, Cahaya Teknik, itu justru malah nggak punya. Kita nggak punya alat-alat pesta kayak prasmanan, itu nggak punya. Terus kita juga punya dekor cuman 1 set gitu. Terus rias pengantin kita nggak punya, kita nggak bisa. Nah, sedangkan yang punya sound karunia sound itu luar biasa. Memang bidangnya di penyewaan alat pesta dan dia punya sound itu. Dan sound itu saya sudah sender itu 4 tahun. Dan itu enggak rusak-rusak, powernya, perangkatnya itu enggak rusak-rusak. Tapi memang intinya wattnya yang kita pakai itu hanya 600 watt. Kita menggunakan speaker AC. Terus untuk 15 innya kita seri, bukan kita paralel. Jadi speaker atasnya semua, baik itu 15, 12, baik itu 10, kita seri semua. Bukan di paralel. Seri itu sebagian besar soundman itu menganggap suaranya enggak mungkin bisa clarity. Padahal kalau menurut saya, walaupun di seri, enggak urusan clarity. Clarity itu urusannya bukan di seri atau di paralel. Kalau powernya itu kuat, powernya itu tidak over, powernya tidak ngedrop, maka speakernya pasti clarity. Tapi kalau powernya ngedrop, speakernya tidak kuat, itu pecah suaranya. Tidak mungkin clarity. Jadi clarity atau tidak itu bukan tergantung di seri atau di paralel. Jadi tergantung powernya mampu atau enggak. Powernya sesuai enggak sama speakernya. Kalau powernya sesuai ya pasti clarity. Nyetelnya enggak over ya pasti clarity. Intinya baik itu power rakitan ataupun power build up, kita harus punya sepeleng tenaga minimal setengahnya. Jadi kalau misalnya kita main tenaganya itu 10, kita harus mainkan di 5 saja. Jadi yang 5 itu buat sepelengan. Buat nanti pas kalau ada jenglingan, buat nanti pas kalau ada vokal yang teriak, biar nanti kalau ada beda gain di DVD kita atau di HP kita. Nah, biasanya kalau kita nyetel di YouTube itu beda-beda itu kan gainnya. Kalau misalkan kita nyetel check sound, bass sampai horek, setel check sound ini kaca akan pecah. Itu biasanya dia udah di mixing sedemikian rupa supaya gainnya tinggi. Nah, kadang-kadang kita ambil video pada salah satu channel YouTube, ada tulisannya lagu dangdut paling enak buat iringan di acara pernikahan. Nah, dangdut HD, itu biasanya suaranya pelan, ya, tapi enak. Nah, tinggal kita milih channel yang mana. Biasanya beda-beda gain. Nah, kalau misalkan kita kebetulan muter yang gainnya lembut, nanti pindah lagu ternyata lagunya gainnya tinggi. Kalau kita masih punya sepeleng atau sisa-sisa tenaga, atau misalkan kita punya cadangan tenaga yang cukup, sound kita nggak akan pecah suaranya. Jadi masih aman. Jadi jangan sampai kita punya tenaga 10, kita pakai semuanya langsung 10-10-nya. Kita sibuk sendiri nanti. Kalau oper ngecilin. Sebisa mungkin kita setting suara sound kita jangan sampai
lebih dari setengahnya. Jadi jangan sampai lebih dari setengah tenaga sound kita. Jadi kalau sound kita pelan ya setting secara pelan saja, nggak usah dipaksakan. Kalau kita diminta untuk lebih keras lagi, kita keraskan lagi di jam-jam tertentu tentunya. Kalau misalkan di acara hajatan, misalkan lagi sepi, nggak ada orang gitu, misalkan ada pagi-pagi, sore-sore baru kita kencangin. Pas nanti acara malam atau siang santai aja. Itu dulu. Intinya kita memasang beban pada power amplifier kita sesuai. Dan perlu kita lihat juga ya dulur. Di acara kemarin itu kita hadapkan ke dalam. Jadi speaker sebanyak itu kita hadapkan ke dalam. Nah, karena kita hadapkan ke dalam, ibaratnya kalau sound besar sebatas sound monitor saja. Jadi otomatis karena dihadapkan ke dalam, begitu diangkat dikit pasti suruh ngecilin lagi. Diangkat dikit pasti suruh ngecilin lagi. Tapi di jam-jam tertentu, pas lagi nggak ada orang atau sepi, tamunya lagi sedikit, atau pas pagi-pagi atau sore-sore, mungkin posisi mau manggil orang-orang kondangan seperti itu, pasti dikencengin sama operatornya. Karena di video kemarin juga banyak yang komentar juga bahwa kemarin tuh di Karanggadak ya, suaranya mantep terdengar di rumah saya. Wah itu kemarin yang di Karanggadak ya, suaranya mantap. Ya memang mantap, suaranya juga clarity gitu. Gitu dulu. Oke, mungkin itu klarifikasinya. Ya mohon maaf, kita semua adalah saudara, kita semua adalah teman, kita semua adalah kawan. Jadi seyogianya kita harus berkata-kata dengan enak, ngobrol dengan nyaman gitu. Komentarnya tidak usah yang aneh-aneh gitu. Karena kita menggunakan power rakitan juga tidak melanggar hukum di Indonesia gitu. Ya mungkin kalau di negara-negara tertentu membuat power rakitan itu dilarang gitu. Bahkan di negara tetangga kita itu disebut ilegal, itu tidak diizinkan gitu, di negara tetangga kita. Tapi kalau di negara kita kan tidak ada pelarangan di situ dan dijual bebas di toko-toko part elektronik. Memang dikembangkan untuk orang-orang Indonesia atau rakyat kita ini mengembangkan industri-industri yang bergerak di bidang industri kreatif seperti itu. Di sini pasti ada pasarnya sendiri-sendiri. Bagi yang cinta rakitan ya pasti ada pendukungnya. Bagi yang cinta build up ya pasti ada peminatnya juga. Ada kelas-kelasnya. Ya kalau untuk kelas build up sama kelas rakitannya pasti kelasnya tinggi build up pasti. Karena harganya juga jauh lebih mahal kan. Oke, dulur mungkin itu saja video dari kami. Mudah-mudahan berkenan ya dulur untuk video ini. Bagi yang mau merakit power, yang model kemarin kayak kemarin tuh bisa langsung di WA saja, dijamin orek. Orek dulur. Intinya kalau power rakitan ya, speakernya kita harus sesuaikan. Wattnya kita harus cari ya watt yang kecil, itu yang pertama. Yang kedua, box speakernya harus yang mendukung. Box speakernya kita harus buat box speaker yang lebih besar lagi. Jadi kalau power build up mungkin oke, powernya mahal, tapi speakernya nggak usah terlalu besar, kecil-kecil saja. Suaranya udah mantap. Tapi kalau power rakitan, karena power rakitan harganya lebih murah, mungkin voltnya buatnya lebih kecil, nah, kita ada minusnya, boxnya harus besar. Box besar itu juga berat dulur. Satu berat, yang kedua menu-menuin tempat, yang ketiga mobilisasinya susah. Yang keempat tenaga usung-usungnya juga harus banyak. Nggak mungkin 1 orang atau 2 orang, 4 orang atau 5 orang. Nanti sebetulnya ongkos biayanya juga akan lebih banyak lagi. Oke gitu aja dulu. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga yang telah subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.